Halo guys, kembali dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Nah, pada video kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu lagi, yang mana bintang tamu ini kita nggak mau bahas tentang mistis. Nih, saya udah bosan bahas tentang mistis ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang the history of life. Ya, sebuah cerita dari seorang yang memang katanya dulu pernah ditinggalkan oleh sosok ayah. Gitu ya. Nah, langsung aja kita langsung panggil Mbak Adel. Halo, Mbak Adel. Nah, akhirnya jauh juga dari sini ya. Lumayan. Nah, dari Depok ya. Iya, Depok. Daerah macet itu ya. Lumayan sih. Daerah macet Sawangan ya. Iya, Sawangan. Iya, itu gua nggak mau lagi tuh sana tuh. Macetnya parah soalnya. Gitu. Langsung aja tadi Mbak Adel ini dengar-dengar katanya pernah kecewa dengan sosok ayah. Iya, betul. Kenapa? Kan ayah nggak ada ayah nggak ada kamu gitu loh. Iya, memang bener sih. Iya. Nggak ada ayah, nggak ada aku. Cuman dari umur 8 bulan itu aku udah ditinggal. Heeh. Terus nggak kenal sama sekali sama si sosok ayah aku ini. Hah? Ya, ketemu-ketemu itu umur 17 tahun. Jadi selama hampir kurang lebih 9 tahun ya. Enggak dong. Iya, 9 tahun dong berarti. 17 tahun Iya. pokoknya baru ketemu lagi. 9 tahun. Jadi papa pergi nggak pulang-pulang. Iya. Oke, Bang Toyib ya. A few moments later. Bisa dibilang Bang Toib. Bang Toyib ya. Iya, bisa Kenapa? dibilang. Kok tahu nggak kenapa kok papa pergi gitu? Pisah sih sama mama. Heeh. Sama mamaku pisah karena kegap ketahuan selingkuh. Tuh, Karena sama- selingkuh dengan cewek lain. Iya, sama adiknya temannya mama. Oh, tapi masih cewek ya? Masih Ini saya cewek, punya. masih aman kok. Oh, masih cewek. Oke. Nah, sekian panjang 9 tahun itu kan pasti banyak yang kamu alamin kan? Iya. Itu gimana kamu dari hidup sama seorang mama yang single parent? Jadi kan serba mungkin akan kesulitan dalam masalah ekonomi ya pasti. Sedikit kesulitan ya, cuman mama kan kerja juga. Heeh. Mama kerja, aku dari SMA juga mulai kerja freelance, Heeh. cari-cari buat tambahan sendiri karena pikirnya nggak mau ngerepotin orang tua lah ya, kasihan kan. Hmm. Terus sampai terakhir aku kerja jadi SPG itu sebelum hijab jadi SPG, Hmm. sampai hampir mau dilecehin sama orang. Hmm. Loh. Banyak sih. Dilecehinnya itu yang kayak gimana maksudnya? Kan lecehin ini nih konteksnya tuh luas ya. Aham. Kan soalnya sorry nih, kadang-kadang ada orang yang ngomong saya dilecehkan, tapi dilecehkannya sifatnya subjektif menurut dia doang gitu. Mm-mm. Dilecehkannya gimana maksudnya? Hampir mau diperkosa Oh, diperkosa sama? pihak outletnya itu. Jadi masih satu tim, Masih teamwork. kerja bareng, Ya, setiap hari kerja bareng. iya, ketemu, kerja bareng, ngobrol bareng. Heeh, masih sange juga ngeliatin. Makanya Aneh ya. Tapi Iya. ada sih memang seperti itu orang-orang begitu, gitu ya. ada. Heeh. Terus bagaimana waktu itu berapa kali waktu itu posisinya? Itu pas dari baru masuk, pas ditempatin di situ emang udah sempat dipegang kayak
sorry, belakang aku bokong Mm-mm. itu sempat dipegang. Mm-mm. Ada perlawanan lah dari aku, maksudnya ya kita profesional, kita kerja, ya hargain dong, kita saling menghargai. Tapi udah ditegur sekali 2 kali tetap, sampai akhirnya ada omongan dari temenku yang cewek juga, lo mending ngumpet aja di kamar mandi. Karena nih anak-anak udah mau main-main nih, udah mau nggak bener nih sama lo ngumpet aja. Main-main gimana maksudnya? Mau diperkosa itu tadi. Oh, oke. Terus sudah ngumpet, diamanin sampai akhirnya dibawa keluar. Dan itu belum jam pulang kerja ya, aku udah pulang duluan aja. Sampai nangis, sampai sering aku tuh ketemu orang-orang kayak gitu tuh sering. Cuman ya udahlah, Karena BU ya. karena Jadi BU. lu bertahan di situ karena BU. Karena BU. Sorry, lu pernah nggak sampai bener-bener kejadian gitu? Maksudnya, katakan lu tadi kan dilecehkan sampai hampir diperkosa. Apakah pernah bener-bener sampai terjadi pemerkosaan? So far sih belum nggak ya? mau juga. Aman, ya? aman. Dan mereka itu rame-rame apa masih sendiri-sendiri? Rame-rame. Yang waktu di outlet itu rame-rame. Oke. Ya, terus pernah. Dan itu lu doang? Apa yang lain juga seperti itu? SPG yang lain juga gitu? Digituin SPG juga? yang lain cuman di toel-toel aja. Kalau sampai mau diperkosa tuh baru case aku doang. Oh, oke. Nah, after that, lu akhirnya keluar dari sana. Keluar, resign. Yang pas lu nangis itu, Iya, pulang nangis keluar. nangis keluar. Lu ngomong di chat gitu ya, bagaimana? Telepon. Ngomong ke tim leader by phone, gue mau diperkosa nih. Tapi nggak ada pergerakan dari si pihak agensinya ini, nggak ada. Tapi tim leadernya, bapak leadernya baik sama kamu? Baik, cuman nggak ada untuk niatan kok anak gue diginiin nih. Anak gue kan di sini kerja, bukan mau yang macam-macam, bukan yang aneh-aneh, kan? Nggak ada, dia nggak datang. Cuman ya udah nanti gue kesana, tapi nggak datang-datang. Dan di situ posisinya di sananya itu di outlet itu makin menjadi-jadi. Gitu. Nah, sorry, gue masih penasaran bab lu kerja di SPG ya, SPG, SPB gitu ya. Pernah nggak sih sampai ada customer atau misalkan temen atau bos gitu ya, atau nawar, mau nggak sampai semalam gitu? Pernah waktu di Shell. Pernah. Itu posisinya masih SMA. Ada pengacara ya, minta nomor. Terus besokannya diajakin makan, kan mikirnya ya udahlah cuman makan aja. Enak makan kenyang. Iya kenyang kan. Terus nggak taunya ada maksud nih, ada maksud dia transfer uang memang, transfer uang sebulan 2 bulan transfer uang, sampai ujung-ujungnya nih kamu aku kasih segini tapi kamu tinggal di apartemen aku. Nggak mau dong. Benar-benar lu tolak? Tolak. Mentah-mentah. Nggak pakai apa, kalau kita ngomong muter-muter dulu ngomongnya biar halus gimana nolaknya, lu enggak, langsung enggak say no gitu. Say no, nggak bisa kan bilang gitu kan. Gue punya keluarga, gue ada ibu, gue nggak bisa kayak gitu. Walaupun aku mikirnya gini sih, sesusah-susahnya aku, nggak bisa makannya aku, yang penting aku dapat uang tuh halal. Itu sih dari dulu, dari SMP. Dari SMP melakukan itu gitu. Berarti SMP kamu udah SPG, berarti tinggi ya, berarti kamu SMP ya? SMP tinggi. Termasuk tinggi ya, badan tinggi, postur badannya. Cuman pernah nggak sih pada waktu kamu lagi mentok, kan namanya orang kan hidup kan kadang naik, kadang turun. Ada juga kita lagi pas lagi jatuh-jatuhnya di bawah-bawah banget gitu. Pernah nggak sih kamu, ya udahlah gue cari ya secelup dua celup, maksudnya semalam buat kesana iya gitu. Semalam aja ya sudah demi uang 1 juta 2 juta gitu. Sempat ada pikiran kayak gitu. Dan sempat melakukan itu? Enggak, selalu mikir takut sih nanti gimana nggak berkah juga dimakannya. Mikir lagi ke situ kan. Oke. Nah setelah lo keluar dari SPG itu akhirnya lo kerja di asuransi sekarang. Nah katanya di umur 17 tahun berarti lulus SMA ya? Baru lulus SMA terus ketemu bokap katanya. Itu gimana tuh ketemu bokap? Udah lama nggak ketemu? Datar aja sih. Aneh nggak? Aneh, kayak ya nggak ada feel sama sekali. Yang dilakukan apa waktu itu ketemu bokap pertama? Cuman diem aja gitu, terus sambil bilang
Ya gitu tadi, bapak mana gitu. Gimana gerakannya? Mam? Ya gitu, kayak wak-wak kan, bapak mana gitu. Di depan bokapnya? Iya. Terus Terus bokapnya dia itu jawab cuman, apa? kok gitu sih? Cuman gitu doang. Ya emang kemana aja gitu kan, selama ini baru ketemu sekarang, ngurusin enggak. Terus ujuk-ujuk dateng, nggak lama meninggal. Oh, meninggal karena apa dia? Sakit. Oh, oke. Sakit jantung. Dari pihak papa juga nggak ada yang ngabarin aku. Tapi bokapnya tuh ngirim uang nggak sih? Maksudnya ngebiayain nggak sih? No, sama sekali nggak. Enggak ya. Semua dari mama tuh. Jadi lu pertama kali ketemu bokap di umur 17 tahun, lu pertama kali lihat muka bokap lu kayak gitu. Oh ini bapak gue, cuman gitu aja sih. Terus itu nggak lama meninggal. Nggak lama meninggal. Ninggalin yang bener-bener ninggalin sih. Oke. Nah, after that udah datar aja, jalanin aja kayak sekarang gitu ya, Jalanin aja. sama mama gitu. Mama masih kerja ya, alhamdulillah. Enggak, sekarang sih udah di rumah. Jadi di rumah tuh aku doang yang kerja. Seberapa saudara sendiri? Sendiri, anak tunggal. Jadi ngidupin ibu ya? Ibu, anakku sekarang. Oh, udah punya anak Udah. sekarang ya? Oh, udah sempat nikah? Sudah Berapa kali? 2 kali. Kok bisa ya 2 kali, itu gimana ceritanya? 2 kali nggak ada yang bener. Iya, jadi yang pertama itu nikah MBA. Isi duluan, terus kabur ke Bali. Akhirnya ngejar si cowok ini, ngejar si mantan suami aku yang pertama ini. Akhirnya nikah cuman kayak just manfaat doang. Nikah just manfaat itu gimana maksudnya? Semua biaya itu dari pihak aku. Tapi kan dia yang hamilin. Iya, jadi apa ya, mau kondo ya? Apa itu makamnya? Modal itu doang. Hah? Modal kunci doang. Modal otong doang? Iya. Oh, emang otongnya gede? Enggak sih. Tapi lo kok demen kayaknya? Gak tahu sih. Itu bisa sampai ngisi. Kayak dijebak sih, lebih kayak dijebak. Kok bisa dijebak? Lu diperkosa aja nggak bisa nih, kok bisa dijebak? Gimana Jadi ceritanya? dia bilang, gue punya ini loh, gue punya ini loh, kayak gitu-gitu sih. Oh, Gue tajir loh. oh kayak kasus afiliator. Ya. Oh, kayak kasus afiliator. Tapi padahal nggak ngefek juga sih mau tajir atau enggak. Tapi buktinya ngisi. Tahu kayaknya di pelet. Cuman ya apa namanya, setelah lo nikah sama dia, brojol, bisa. Brojol, pisah. Itu babynya juga belum 40 hari, apa sih, selapanan ya biasanya. Belum akikahan intinya. Ya belum. Masih merah. Oh. Sekarang masih merah? Enggak, udah putih kuning sekarang. Aku udah hijau. Oke. Habis itu setelah lu putus sama dia, katanya lu balikan sama mantan lu katanya. Iya, yang 5 tahun. Ah, itu kok bisa balikan sama mantan? Jadi gini, pas masih nikah sama yang pertama ini, dia sempat ke rumah. Tapi nggak ketemu aku, ketemunya sama si mama sama nenek aku di rumah kan. Cerita katanya, ya aku pengen lah nikahin Adel, karena dari dulu itu kan yang kita pengenin tuh itu nikah. Nggak apa-apa, case-nya kayak gini sekarang nggak apa-apa, tapi intinya aku bisa nikah sama Adel. Ya udah, setelah pisah kita deket lagi, akhirnya memutuskan buat nikah. Di situ memutuskan buat nikah, tapi sama aja nggak ada, ya ada aja masalah. Kayak yang dia cheating sama mantannya yang dulu, teleponan, segala macem. Entah ketemu di luar atau enggak, aku nggak tahu ya. Tapi itu sih, aku ngegapin dia tuh udah 2-3 kali. Tapi kan dulu pas lu pacaran sama dia, lu juga cheating. Sempat, karena dicheatingin duluan. Oh, jadi saling cheating Iya, cheating saling ya? cheating-mencheating jatuhnya. Jadi saling cheating. Jadi pacaran kayak gitu udah nggak sehat ya? Iya, udah toxic ya. Udah toxic gitu. Tapi masih dilakonin aja ya? Iya. Sampai akhirnya udah give up sekarang. Sekarang pisah juga sama yang Pisah. kedua.
Terus sekarang mau yang ketiga. Ntar dulu deh ya, mending aku kerja dulu sekarang. Dari yang anak yang suami yang kedua sempat punya anak. Belum, tapi sempat hamil waktu pas pacaran. Sempat hamil pas pacaran. Makanya nikah itu. Iya, jadi dia kayak ngerasa nyesel gitu. Anak aku cuma satu kan yang jadi. Iya, yang sama yang pertama itu. Sama yang pertama. Nah, sama yang si mantan aku ini nggak jadi karena dia nggak masuk rahim. Oh, berarti kurang jos. Kurang jos. Jadi dia nyangkut di saluran tuba. Oh, oke. Jadi lebih jos yang pertama. Iya, lebih jos yang pertama. Jadi kalau yang pertama sama yang kedua mau balikan, mau yang mana? Enggak, dua-duanya. Kenapa? Enggak. Udah cukup, kayak capek aja udah. Capeknya kenapa? Emang kamu lari? Capek disakitin gitu-gitu udah. Disakitinnya kenapa? Selingkuh. Masalah Iya, selingkuh. Tapi dia kan masih selingkuh sama cewek. Iya kan, sakit hati. Kalau selingkuhnya sama cowok nggak apa-apa. Oh, jadi kalau selingkuh sama cowok nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sama cowok aja. Bukannya kalau selingkuh sama cowok lebih ngeri ya? Nggak kelihatan. Iya sih, tapi kan kalau cewek tuh gimana gitu ya jadinya. Lebih emosi. Kalau cowok ya Kalau udah cowok lu nggak selingkuh emosi. aja sama cowok nggak. Jadi dia kentut nggak bunyi lagi. Nggak, jadi ngelos aja. Aduh, kita ngomong apa ini? Ini konten apa sebenarnya? Bingung gue juga. Oke, jadi sampai sekarang kerja di asuransi itu sudah nggak di SPG lagi. Nah, terus dengar-dengar ceritanya dulu kamu yang menghidupi suami kamu dan keluarga. Emang iya ya? Lah kok bisa, emang suami kamu nggak kerja apa? Sempet nggak kerja? Kamu yang biayain motornya ya? Iya. Gitu. Kok mau gitu? Aku mikirnya lebih ke saling sih, karena kan suami istri itu kan harus saling melengkapi. Ya dia lagi jatuh ya aku yang backup. Tapi di sini jadi cuma aku aja. Sampai terakhir dia udah mulai kerja lagi, aku cuma minta uang makan 50.000 sehari. Enggak sehari sih, hari itu aja. Sisanya aku pakai uang aku sendiri. Hari itu aja aku bilang aku belum makan. Ya udah aku kasih 50.000. Perkara cuman balas chat pakai emot jempol doang, nggak dikirimin, ya udah nggak jadi. Oh gitu. Karena posisinya kan handphone aku rusak kan waktu itu, kena air, kena hujan, nggak bisa diklik, susah. Nah yang keklik itu emot jempol itu aja, nggak dikasih. Karena perkara itu jadi lu cerai. Ini hanya perkara 50.000 cerai? Enggak, perkara dia selingkuh aja itu. 50.000 nggak ada masalahnya sih. Oh, kirain masalah perkara 50.000. Kalau misalnya ditelusurin, kayaknya banyak kasus perselingkuhan ya. Kayak pasien-pasien saya juga banyak kasus-kasus kayak gitu. Yang saya tuh jadi penasaran untuk kasusnya Mbak Adele gitu ya. Pernah di ini nggak sih, maksudnya? Pernah di review, misalnya kita pernah tafakur nggak sih, maksudnya kenapa sih mereka sampai selingkuh? Iya. Kenapa sih? Apa sih kurangnya? Apa sih kurangnya lu gitu kan? Atau apa sih salahnya? Ada kesalahan apa di situ gitu? Pernah sampai nanya juga kan ke mantan suamiku ini. Apa sih kurangnya gitu kan? Ya sempat minta maafin aku yang dulu gitu, maksudnya ya aku yang dulu emang brengsek, aku bilang aku juga sempat cheating, aku juga sempat nyakitin kamu, tapi itu kan dulu. Itu dulu, bukan aku yang sekarang. Nah sekarang ini kita kan nikah, beda sama kita yang kemarin. Ya tetap aja kamu tuh kayak gitu, tetap aja kamu juga dulu kayak gimana. Selalu. Tapi kan ini perkara kalian kan waktu itu kan belum nikah. Kamu selingkuh, dia selingkuh gitu kan. Tapi akhirnya kalian rujuk, menikah. Kamu sempat selingkuh juga setelah menikah? Nggak ada. Nah, lalu kenapa dia menggali-gali kesalahan yang sebelum menikah gitu? Mungkin untuk nutupin kesalahan dia. Mungkin. Atau apakah kamu berpikir apakah ini karma gue ya gitu? Iya, aku juga sempat mikir gitu sih. Oh ya udahlah, mungkin
itu karma gue kali ya, kemarin-kemarin gue tuh kayak gini. Cuma ya udah aja, sampai akhirnya nggak kuat. Kalau misalkan mantan yang kedua ngajakin balikan gimana? Emang udah ngajakin balikan sih. Tapi aku belum jawab, aku belum bisa. Aku trauma sih ada, takut sih ada, takut keulang lagi. Tapi kan bisa aja mungkin emang dia bener-bener tobat, bener-bener nyesal, bener-bener pengen menjalani hidup sama kamu gitu kan mungkin. Mungkin, tapi akunya yang kurang percaya sih. Udah nggak percaya lagi sama dia. Iya, soalnya dia sering aku bakalan berubah, aku bakalan nggak kayak gini lagi. Tapi Oke. keulang lagi. Jadi apa yang dia harus melakukan apa supaya lu bisa percaya sama dia? Nggak ada untuk sekarang, ya udah. Hah? Nggak harus ngelakuin apa-apa lagi. Berarti pintu hati kamu udah tertutup dong buat dia. Udah nggak ada kesempatan lagi untuk balik. Dia udah nggak mau. Nggak. Tapi cerainya sudah sah secara hukum dan agama. Nikah siri sih aku. Oh, mana nikah siri? Orang tua tapi tahu. Tahu. Cuman nggak diurus ke negara aja. Ya, belum Oh, diurus. oke. Tapi kamu benar-benar nggak mau balik sama dia lagi? Atau karena kamu udah punya cowok idaman lain? Nggak ada. Belum. Belum. Jadi sekarang kamu fokusnya mau untuk Kerja. kerja aja, hidupin anak gitu ya. Ya, udah punya anak, nyenengin mama. Nah, kalau pada waktu kamu proses suami kan, waktu mantan suami ya, itu katanya sempat main pukul juga ya, sempat main pukul juga, KDRT gitu ya, terus dia juga selingkuh gitu. Kamu di posisi itu pasti kan kita merasa down dong, down banget kan. Kamu gimana sih? Apakah sampai melakukan hal-hal yang berbahaya nggak sih? Hampir pernah mau bunuh diri. Itu posisinya kenapa tuh, gimana tuh? Abis ngapain kalian? Saking udah, itu yang terakhir, kasus yang terakhir yang abis dia mukul pun aku tuh udah 2 kali mau coba bunuh diri. Yang pertama yang dia pukul aku itu, terus sama yang terakhir ini yang ketahuan selingkuh. Dia mukul itu alasannya apa? Salah paham. Salah Jadi paham waktu gimana? aku yang masih kerja di SPG ini ditolongin lah sama si yang tukang bersih-bersih outletnya sana, dianterin ke kamar mandi. Si suami aku nih disuruh tunggu aja mas di depan. Si yang nganterin aku ini nggak suka, dia mikirnya aku selingkuh sama ini orang, padahal nggak ada hubungan apa-apa, aku kenal aja enggak gitu kan. Aku udah jelasin di jalan, aku nggak ada hubungan apa-apa, ya udah dia nolongin aja, aku bilang. Sampai rumah berkelanjutan, jadi dari jalan itu udah dipukulin, udah ditampar, udah di segala macemin lah pokoknya. Sampai di rumah di depan mamaku dia mukul. Terus tanggapan mama gimana? Marah, mama marah. Diusir juga kan sama mama. Kamu mending keluar aja. Jangan anak saya terus yang kamu sakitin, yang kamu pukulin, kasihan. Itu tuh aku udah yang bener-bener down parah banget. Sampai nangis. Ya udah, tapi aku masih udah nggak apa-apa. Ini urusan aku bilang itu kan. Ini suami udah terserah dia mau ngapain. Aku sampai bilang kayak gitu. Kamu nih gila, sampai dibilang kayak gitu. Aku bilang, gila kamu tuh. Ya udah nggak apa-apa sih, aku bilang. Posisi ini udah hancur semua. Kuping tuh udah sebelah sini nih udah kurang buat dengar sebenarnya. Karena kehajar sama dia kan. Muka udah kayak monster lah ya pokoknya. Iya, pokoknya udah jelek sebelah lah. Udah gitu. Tapi akhirnya kalian rujuk lagi. Baikan lagi. Itu kalau sudah sampai ke tahap itu baikannya gimana sih? Tanpa ada kata maaf juga sih dari dia sebenarnya. Jadi jojong baik gitu. Ya udah aja kayak nggak ada masalah. Akunya yang lagi sibuk-sibuk ngompres, dia udah makan belum? Gitu ya? Ya, aku rasa dia yang agak sakit. Bisa gitu ya? Iya, nggak ada. Dia bilang rasa nyesel tuh abis mukul itu nggak ada. Sama sekali nggak ada rasa. Kamu tahu sifatnya begitu dari dulu? Dari pacaran. Dari pacaran. Kok mau nikah? Karena sempat stop. Dia sempat nggak mukul lagi. Itu lumayan lama. Itu masuk 4 tahun. Mau ke 5 tahunnya itu dia udah nggak main main tangan tangan, lagi. nggak kasar. Tapi main kaki. Main mulut sih, lebih ke mulutnya yang kasar kalau itu.
Jadi hanya ucap aja gitu ya. Ucapan aja. Ucapan aja. Iya. Gitu. Tapi itu kamu masih bisa toleransi lah ya gitu ya. Tapi kalau sudah main tangan itu Udah fatal. udah sih, fatal udah ya. Nah terus yang kamu katanya yang hampir mau bunuh diri itu kapan? Gimana ceritanya? Maksudnya kapan waktu itu karena masalah apa gitu? Masalah yang dipukul itu. Jadi pas dipukul, aku udah pegang pisau. Daripada nyiksain aku pelan-pelan, mending bunuh aja sekalian. Gitu. Ini aku bunuh diri, ini udah pisau di sini. Terus lu Tambah dipukul. beneran beset nggak? Beneran beset. Itu udah di sini udah berdarah. Mikir nggak? Udah beset nggak? Emang beset nggak gitu? Enggak sih, enggak ada pikiran gitu sih. Udah ya udah aja nih, mati aja sekalian daripada disiksain kayak gini. Ya kan? Karena aku mikir gue udah capek nih. Bokap gue aja giniin gue. Terus gue nikah 2 kali. Kok lu nggak ada yang bener sih? Itu di depan anakmu? Anakku tidur. Lagi tidur ya. Ya jangan sampai anak lihat masalah kayak Aku gitu. mikirin itu aja. Nggak baik buat psikologi si anak gitu ya. Nah terus yang kedua kalinya katanya kamu kan mau hampir bunuh diri yang kedua kalinya itu masalahnya? Karena dia lagi, yang karena aku ngegapin dia selingkuh itu. Gapinnya gimana? Teleponan. Dia lagi teleponan. Aku kerja, dia teleponan. Mama nanya aku, kamu teleponan sama suamimu? Tadi itu. Enggak, kan lagi kerja, nggak kedengeran juga. Aku bilang, kok ini dia telepon aku kamuan, katanya. Aku cek pas pulang kerja handphonenya. Udah ternyata benar telepon mantannya dia itu. Telepon, alibinya ini rusak, WhatsApp-nya error, gangguan. Ya aku juga nggak bodoh-bodoh banget gitu kan. Ya udah dari situ berantem gede lagi, dia keluar dari rumah. Ya udah aku mau bunuh diri tuh. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Udahlah gue mati aja lah, gue bunuh diri aja lah. Sorry, kok nyokap bisa tahu? Berarti kalian masih tinggalnya Satu di rumah. Di ibu, rumah kamu rumah berarti. rumah. Oh, suami kerja nggak sih Kerja. waktu itu? Waktu itu sih lagi nganggur. Lagi nganggur. Oke, jadi nyokap lihat dia kayak Dia gitu, teleponan, akhirnya lo cek benar teleponan. gitu kan. Akhirnya dia milih mantannya itu. Tetap pilih istri. Cuman dia nggak bisa ngelepas si cewek ini. Jadi setelah dia ribut-ribut besar, udah baikan, terus lu biasanya kan cewek suka nanya lu pilih dia apa gue gitu. Nanti ngomong gitu juga ya. Habis itu dia jawabannya pilih keluarga kita. Tapi dia nggak mau lepasin yang ono. Iya. Nakal juga ya. Makanya katanya yang itu effortnya banyak. Apa effortnya dia bilang? Bisa bantu finansial. Emang dia dibiayain sama mantannya? Iya. Sebelum nikah sama aku ya. Oh, tante ya. Enggak tante sih, masih muda sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya ini. Ya itulah teman-teman. Ya kasusnya Mbak Adel ini ya buat saya sih unik ya gitu ya. Uniknya tuh gini loh. Karena dalam hukum Islam itu kan laki-laki wajib menafkahi istri. Ya. Setahu saya seperti itu gitu ya. Ya memang sih ada beberapa juga yang kasusnya seperti Mbak, suaminya nggak kerja, istrinya yang bekerja gitu kan, menafkahi suami dan anak gitu kan. Cuman itu tidak apik lah sebenarnya. Tidak sesuai dengan fitrahnya gitu sebenarnya. Makanya kalau para ulama mengatakan pada saat suami itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada beberapa hal yang hilang dari dalam dirinya. Yang pertama kewibawaan dia terhadap istri, lalu tanggung jawab dia, yang ketiga kewibawaan dia terhadap anak. Itu hilang semua gitu. Cuman hebatnya Mbak masih mau bertahan di waktu itu gitu. Saya salut sih dengan Mbak karena jarang ada orang-orang seperti itu. Biasanya ya orang-orang kan gue merasa cantik, gue banyak yang mau, ya udah gitu. Kalau nggak bisa nafkahin gue cari yang lain gitu. Tapi yang saya salut dengan Mbak masih mau bertahan gitu ya, sampai akhirnya dia melakukan kesalahan dia sendiri gitu dengan selingkuh tadi, main kasar tangan tadi gitu. Cuman ya balik-balik lagi kayak tadi saya bilang ke Mbak yang tadi juga, ya kita kan nggak boleh benci orangnya ya. Ya kita benci perbuatannya kan gitu, karena dia juga walau bagaimanapun tetap
ciptaan Allah juga gitu, hamba Allah juga gitu kan. Jadi kalau misalkan dia mau minta maaf sama ente, dia mau balikan, masih diterima? Enggak. Masih enggak? Maafin tapi nggak usah balikan. Maafin. Cuman lupa mah enggak? Lupa. Hah? Apa yang? Iya, lu maafin dia maafin, tapi lupain perbuatan dia mah enggak gitu. Enggak lah, masih keinget lah. Tapi maafin kok. Maafin ya, tapi lupain mah enggak ya. Enggak. tapi maafin. Tapi memang gitu, itu manusiawi gitu. Karena saya dulu sempat diceritakan sama salah satu guru saya gitu kan, bahwasanya ada cerita ada seorang santri itu punya bapak. Santri ini pemarah gitu ya, pemarah. Di situ kata bapaknya ini, kalau misalkan kamu tiap kali kamu marah, kamu coba paku tembok katanya. Jadi setiap kali kamu marah sekali, kamu paku tembok. Kamu marah sekali, kamu paku tembok. Akhirnya penuh tuh tembok tuh sama paku gitu kan. Terus berikutnya kata bapaknya, nah next kamu coba setiap kali kamu mau marah, kamu tahan emosi kamu, dan kalau kamu berhasil, kamu cabut pakunya. Nah akhirnya dia lanjut, berhasil tuh satu dinding itu bisa dicabut semua pakunya. Tapi ingat, dinding itu ada bekas. Nah itulah yang banyak orang itu luka di hati yang nggak bisa hilang. Maafin sih maafin, tapi luka di hati yang nggak bisa hilang. Makanya kita sesama manusia ya, kita baik-baiklah ngomong, dipikir dulu gitu kan. Mau berbuat kita berpikir matang-matang dulu, berpikir panjang. Karena ya mungkin memaafkan gampang, memang mudah memaafkan, betul dan indah. Tetapi luka di hati itu ya sulit dihilangkan. Sama seperti kaca, sama seperti cerita tadi. Kalau kaca sudah pecah, kita sambungin lagi tetap tidak akan mulus. Akan tetap ada bekas, dan itu kapanpun bisa diungkit lagi. Gitu. Makanya ya pintar-pintarlah kita jaga hati teman-teman, saudara-saudara kita ya. Oke, teman-teman semua, tadi udah cerita dari Mbak Adel. Cukup menarik ya, dari kisah pertama dia survive, dia SPG-an, sampai sempat dilecehkan ya, sempat hampir diperkaos ya. Iya, diperkosa. Habis itu ketemu bokapnya setelah hampir 9 tahun nggak ketemu ya. Dan tiba-tiba habis itu nggak lama meninggal. Habis itu sempat juga nikah 2 kali, dua-duanya gagal ya. Kita doakan semoga Mbak Adel bisa ketemu jodoh yang oke, yang pas, yang bisa menjadi imam. Amin. Yang soleh bukan solehah ya, yang soleh ya, yang bisa menjadi imam, yang bisa menuntun Mbak secara bijaksana dalam keluarga, insya Allah. Amin. Amin. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Adel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan komen di bawah kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, atau misal punya ide atau pengen ngundang siapa kita datangin podcast, ketik aja di bawah, kita usahakan. Oke? Tonton terus video-video kita selanjutnya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Dadah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol, dan insya Allah halal, dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.